أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada kesempatan kita kali ini kita masih akan melanjutkan kajian tentang kitab Al-Jannah wan Nar yang disusun oleh Syekh Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar, dan kita masih mempelajari tentang dosa-dosa, kejahatan-kejahatan yang menyebabkan pelakunya itu dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan kekal. Aliyahzubillah. Nah, sekarang kita masuk kepada kejahatan yang keempat, yang merupakan penyebab pelakunya itu masuk ke dalam neraka. Sebagaimana sudah dijelaskan, yang pertama yang menyebabkan pelaku itu masuk ke dalam neraka adalah perbuatan kufur dan kemusyrikan. Yang kedua adalah tidak menunaikan kewajiban-kewajiban syar'i yang Allah dan Rasul bebankan, yang Allah Rasul perintahkan kepada umatnya, yang disertai dengan mendustakan yaitu hari pembalasan. Kemudian yang ketiga adalah patuh kepada pemimpin-pemimpin yang sesat. Patuh atau taat kepada pemimpin-pemimpin sesat, dan juga ketua-ketua, tokoh-tokoh kekufuran, baik itu dalam masalah-masalah agama ataupun masalah-masalah dunia. Itu yang ketiga. Nah, sekarang yang keempat. Di antara kejahatan, di antara jarimah lain yang menyebabkan pelakunya itu dimasukkan ke dalam neraka dalam kondisi kekal adalah an-nifaq, yaitu kemunafikan. Nah, jadi kemunafikan itulah merupakan salah satu jarimah, salah satu kejahatan yang jika dilakukan oleh seorang umat manusia akan menyebabkan pelakunya itu masuk dalam neraka dalam keadaan kekal. Wa'adallahul munafiqinan nara. Jadi Allah Ta'ala telah menjanjikan atau telah mengancam orang-orang munafik itu dengan neraka. Wa huwa wa'dun qatahu ala nafsi. Dan ini adalah merupakan janji, adalah merupakan ancaman yang telah Allah tetapkan atas dirinya, la yukhlifuhu, yang Allah tidak akan menyalahinya, yang Allah tidak akan mengingkarinya. Jadi kemunafikan jika dilakukan oleh seseorang, maka Allah janjikan kepada orang yang melakukan kemunafikan itu dengan neraka. Suatu janji yang Allah telah putuskan, suatu janji yang Allah telah tetapkan, dan Allah tidak akan mungkin mengingkari janji. Siapapun orang yang jatuh ke dalam kemunafikan, terutama indah merupakan kemunafikan besar, an-nifaqul akbar, maka Allah janjikan, Allah ancamkan kepada pelakunya itu masuk ke dalam neraka. Ma'adallah. Kita berlindung kepada Allah dari sifat munafik ini. Yaitu di dalam ayat Al-Quran, yaitu dalam Quran surat At-Taubah atau surat Al-Bara'ah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'rufi wa yaqbiduna aydiyahum
nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun. Jadi orang munafik laki-laki dan orang munafik perempuan, sebahagian mereka adalah wali, ia adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Ya'muruna, orang-orang munafik laki-laki atau perempuan itu menyuruh ya kepada sesamanya, ya kepada manusia, itu bil mungkar, kepada perbuatan mungkar, wa yanhauna, dan melarang, mencegah, anil ma'ruf, dari perbuatan ma'ruf. Jadi sifat orang-orang munafik ini sangat bertentangan dengan orang-orang mukmin. Mereka kalau menyuruh kepada perbuatan-perbuatan mungkar, dan ketika mereka melarang, ketika mereka mencegah, ketika mereka menahan, ya mereka itu melarangnya dari orang yang melakukan ya perbuatan-perbuatan ma'ruf. Sudah begitu ya, wa yakbiduna aydiyahum, dan mereka menggenggam tangan mereka, maksudnya mereka kikir, mereka bahil. Nasullaha, ya mereka melupakan Allah, fanasiyahum, maka Allah pun akan melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Itulah sebahagian sifat daripada sifat orang-orang munafik. Sekarang Allah ini kita ambil, wa'adallahul munafikina wal munafiqati wal kuffar. Allah telah menjanjikan, Allah telah mengancamkan orang munafik laki-laki dan juga orang munafik perempuan serta orang-orang kafir dengan nar jahannam. Ini yang Allah janjikan, yang tidak mungkin ya Allah ingkari, karena Allah telah menetapkan janjinya ini ya atas dirinya sendiri. Allah tidak akan mungkin ketika menjanjikan sesuatu lalu Allah ingkari. Ya, dan Allah janjikan kepada orang munafik, baik yang laki-laki ataupun perempuan, begitu juga kepada orang-orang kafir. Apa yang Allah janjikan? Yaitu nar jahannam, neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Hiya hasbuhum, neraka itu cukup buat mereka, buat orang-orang munafik dan juga orang-orang kafir. Wala anahumullah, dan Allah mengutuk mereka. Walahum azabum mukim, dan mereka kelak akan mendapatkan azab yang kekal. Ya ma'adzallah. Ya, itulah janji Allah. Ini adalah merupakan ancaman Allah ya kepada orang-orang munafik, baik orang munafik laki-laki ataupun perempuan. Ya, mudah-mudahanlah kita bisa ya berlindung kepada Allah, kita juga bisa menjauh dari sifat-sifat kemunafikan. Adapun sifat munafik ya, sebagaimana telah dijelaskan oleh banyak ulama ya. Di sini dijelaskan an-nifaq. Jadi makna munafik secara lugah, secara bahasa adalah an-nafku sarbun fil ardi. Ya, jadi yang namanya nifaq itu dari sisi bahasa ya diambil dari kata-kata mustaq dari nafku atau sarbun, yaitu merupakan terowongan ya atau ya lubang yang tembus, ya lubang tembus. Jadi kalau di sini ada lubang, di sini ada lubang lagi. Nah, jadi di antara lubang-lubang ini yang disebut dengan anafku atau nifak itu. Ya. Dan dia itu mustaqila maudi'in ahar, dan dia tembus ke tempat yang lain, dari satu lubang ke lubang yang lain. Di dalam tahdzib, di dalam kitab At-Tahdzib, ya lahu mukhlisun lahu mukhlasun ila makanin ahar, dia adalah merupakan tempat menyelamatkan diri, tempat membebaskan diri ke tempat yang lainnya. Wan nafiqa artinya merupakan jahrudob wa yarbu' ya. Jadi nafkah itu atau an-nafiqa ya lubang, ini adalah merupakan bentuk jahru, yaitu lubang dari adob, yaitu biawak, dan juga wayarbu, yaitu sejenis tikus. Ya, jadi biasa ada binatang-binatang tertentu yang mempunyai beberapa lubang, ya, yang kalau seandainya dia itu dikejar oleh ya pemangsanya, oleh predator dari satu lubang, maka dia akan menyelamatkan diri lewat lubang yang lain. Nah, lubang-lubang ini yang disebut dengan an-nafku, ya, yang disebut dengan ya asal nifak itu dari situ. Jadi nifak itu adalah yang merupakan beberapa lubang, makanya ya merupakan satu tempat, satu sarana untuk melepaskan diri. Ya, nah itu makna daripada nifak. Gitu ya. Jadi makna nifak itu dari kata-kata an-nafku atau sarbun fil ardi, yaitu lubang, ya terowongan di dalam tanah. Ya, jadi tempat
menyelamatkan dirinya. Binatang yang tinggal di dalam lubang itu, apakah dia itu misalnya yaitu biawak, atau dia sejenis tikus yang memiliki beberapa liang, beberapa lubang untuk menyelamatkan diri dari kejaran pemangsanya. Ya, maka sifat munafik ini seperti itu. Jikalau dia ini berada di bawah kekuasaan orang-orang mukmin, maka dia menyandar kepada orang-orang mukmin. Tapi kalau seandainya kekuasaan itu pada orang kafir, dia menyandar kepada orang kafir. Maka dia cari selamat terus. Ya, kepada siapa dia itu bisa mendatangkan kebaikan, kepada siapa dia itu bisa mendatangkan keselamatan, maka disitulah dia. Orang munafik itu adalah orang yang tidak memiliki pendirian, yang dikatakan dalam Al-Quran, muzabzabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Jadi orang munafik itu muzabzab, orangnya pelin-pelan, ya, tidak kepada mereka orang-orang mukmin dan tidak kepada mereka orang-orang ya kafir, ya, dan dia mencari jalan tengah, yaitu untuk mencari keselamatan. Nah, itulah sifat yang bisa kita perhatikan tentang orang-orang munafik. Ya, sedangkan makna nifak secara syariat menurut Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, nifak adalah izharul khair, menampakkan kebaikan. Ya, wa israr, dan merahasiakan asyar, keburukan. Ya, jadi ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya menunjukkan kebaikan-kebaikan. Sholat bersama orang-orang mukmin, berpuasa bersama-sama orang mukmin dan seterusnya. Tetapi dia menyembunyikan keburukan dalam dirinya. Dia menunjukkan kebaikan dalam lahiriahnya, ucapan dan perbuatannya, tetapi hatinya sebetulnya membenci kebaikan tersebut. Nah, itulah yang dikatakan munafik. Ya, sedangkan Ibnu Jurayj mengatakan al-munafik yukhalifu qawluhu fi'lahu wa sirruhu alaniyatahu wa madkhalahu ya makhrajahu wa mash'aduhu magibahu. Jadi kalau menurut Ibnu Jurayj, munafik itu ya adalah ya perkataannya yukhalifu qawluhu, perkataan itu yukhalifu, menyelisihi fi'lahu, perbuatannya. Jadi apa yang diucapkan berbeda dengan perbuatannya. Wasirruhu wa alaniyatahu, rahasianya yang menyelisihi alaniyatahu, yaitu yang nampak, yang kelihatannya. Wa madkhaluhu makhrajahu, yaitu tempat masuknya dan tempat keluarnya. Wa mashhadahu wa maghibahu, jadi tempat yang nyatanya ke tempat yang tersembunyinya. Nah, itulah. Jadi orang munafik itu orang yang selalu menampakkan antara lahir dan batinnya, yang saling menyelisih, yang saling berbeda. Itu menurut Ibnu Jurayj. Ya, dan banyak lagi penjelasan-penjelasan yang bisa menjelaskan tentang sifat munafik ini. Jadi orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang menampakkan kebaikan, ya, memperlihatkan, menonjolkan ya kebaikan-kebaikan, tetapi sebetulnya orang ini merahasiakan, ya, menyembunyikan keburukan-keburukannya. Nah, itu kalau menurut ya syariat, ya, makna daripada an-nifaq, ya, makna dari kemunafikan. Ya, kita tidak membahas di sini mengenai definisi, mengenai sifat-sifat, mengenai tanda-tanda munafik, ya, tidak. Karena kita hanya di sini akan menjelaskan dalil-dalil di dalam Al-Quran tentang ancaman kemunafikan, bahwa sifat munafik ini akan dapat menyebabkan pelakunya diancam dengan neraka, diancam dengan siksaan, diancam dengan azab Allah nanti kelak di hari kiamat. Ya, na'udzubillah min dzalik. Yang kita bahas sekarang adalah tentang itu. Ya, pertama tadi sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Bara'ah atau Quran surat At-Taubah. Selanjutnya, wa akhbarana anna mauqi'al munafiqin fin nari huwa darakatuha as-sufla. Dan telah menghabarkan kepada kita bahwa dan telah menghabarkan kepada kita anna bahwa mauqi'al munafiqin, bahwa tempatnya orang-orang munafik itu finnar, di dalam neraka. Huwa, dia itu, nerakanya itu adalah darakatuha as-sufla, di tempat, di kerak yang paling bawah. Wahia asadu harran, dan dia itu adalah yang paling keras, yang paling sangat panasnya. Wa aksaruha ilaman, dan yang paling banyak kepedihannya. Ya, jadi ya Allah telah menghabarkan kepada kita nanti dalam Al-Quran, ya,
bahwa orang-orang munafik itu ditempatkan di neraka, yaitu di kerak yang paling bawah, di mana tempat itu adalah yang sangat panas dan paling banyak yaitu kepedihannya, yang paling banyak rasa sakitnya. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat An-Nisa, Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasyira. Inna sesungguhnya al munafiqin, orang-orang munafik itu fi darki, di dalam kerak, di tempat al asfal yang paling bawah, minan nar, dari neraka. Ya, di dalam Al-Quran surat An-Nisa ini Allah menginfokan, Allah mengabarkan kepada kita, dan semoga Allah jauhkan kita dari tempat ini, bahwa orang-orang munafik itu ditempatkan, diletakkan di tempat yang paling bawah, di kerak yang paling bawah dari neraka, di mana tempat ini adalah tempat yang sangat panas, tempat yang paling keras siksaannya, tempat yang paling banyak kepedihannya, tempat yang paling menyengsarakan kehidupan para penghuninya, al-iyadzubillah. Ya, maka jauhilah. Inilah dalil yang kedua yang menjelaskan kepada kita bahwa sifat munafik itu, ya sifat nifak itu akan menyebabkan pelakunya itu dimasukkan ya ke dalam neraka, di mana orang-orang munafik ini adalah umat Islam. Dia adalah merupakan umat Nabi Muhammad SAW. Sebab kalau dia non muslim bukan dikatakan nifak, dia orang kafir disebutnya, dia orang musyrik namanya. Ya, dikatakan orang munafik karena umat Islam, tetapi orang Islam yang hatinya, yang jiwanya itu lebih condong kepada kekafiran, yang lebih dekat kepada kemusyrikan, ya, yang lebih fanatik ya kepada segala macam kebatilan. Nah, itu orang munafik. Ya, mengakunya dia sebagai seorang muslim, dia mengaku umat Nabi Muhammad SAW, tapi dia benci kepada Rasulullah, dia benci kepada ajarannya, dia tidak suka kepada para pengikut Nabi Muhammad SAW, dan bahkan bukan hanya itu, dia berusaha untuk memerangi, dia berusaha untuk menghalang-halangi ya jalannya ajaran Islam ini, ya dengan melakukan tipu daya, dengan melakukan perjuangan supaya Islam ini ya katakanlah hancur, supaya Islam ini rusak, supaya Islam ini tidak berjaya di permukaan bumi. Itulah orang-orang munafik. Ya, makanya wajar kalau seandainya mereka ini ya dimasukkan ke dalam neraka. Dan bahkan Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran ya, dalam surat Al-Munafikunnya, bahkan Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khusubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum. Dan apabila engkau wahai Nabi melihat mereka, melihat orang-orang munafik, tubuh-tubuh mereka, jasad-jasad mereka, penampilan-penampilan mereka mempesonakan, menakjubkan dirimu. Dan jikalau mereka berkata, niscaya kamu akan dengarkan ucapan mereka. Orang-orang munafik itu adalah seperti kayu-kayu yang disandarkan, ya, karena mereka tidak punya pendirian. Nah, ya sabuna, mereka akan mengira, ya orang-orang munafik itu mengira atau menduga setiap teriakan itu ditujukan kepada mereka. Nah, ini kita ambil, Allah mengatakan dalam ayat ini, humul adu. Mereka itu, orang-orang munafik itu adalah al-adu, musuh yang sebenar-benarnya. Fahdarhum, maka waspadalah kamu terhadap mereka. Jadi Allah sudah mengatakan humul adu, mereka orang-orang munafik itu adalah musuh. Ya, karena mereka suka menohok dari belakang, karena mereka suka membuat makar-makar untuk menghancurkan ya ajaran Islam. Ya, bagaimana supaya umat ini terpecah belah, bagaimana supaya umat Islam ini hancur dan seterusnya. Makanya Allah mengatakan, Allah mengabarkan, Allah menginfokan, dan ini adalah merupakan berita yang valid. Tidak mungkin ya dari Allah ini adalah merupakan berita yang keliru atau yang salah, bahwa Allah mengatakan bahwa orang-orang munafik itu adalah musuh.
maka waspadalah kamu terhadap mereka. Waspadalah. Kita tidak hanya waspada kepada orang-orang kafir, kepada orang-orang Yahudi, kepada orang Nasrani, kepada orang-orang musyrik, tidak. Ya, bahkan kita harus waspada kepada orang-orang munafik. Ya, orang-orang yang ngakunya Islam tetapi jiwanya lebih condong, tetapi hatinya itu lebih dekat kepada kekafiran, kepada kemusyrikan. Ya, maka waspadalah, berhati-hatilah terhadap mereka. Makanya wajar orang-orang munafik ini, walaupun mereka sholat bersama-sama, walaupun mereka berpuasa, walaupun mereka terkadang bersodakoh atau melakukan aktivitas ya sebagaimana kaum muslimin yang lain, tetapi Allah ancamkan kepada mereka neraka, al-iyadzubillah. Ya, maka waspadalah. Ya, introspeksi diri kita, apakah ada sifat kemunafikan itu dalam diri kita? Ya, karena banyak di antara umat ini karena mengejar jabatan, karena mengejar harta benda, karena mengejar ketenaran, mereka tidak peduli dengan agamanya. Dan bahkan bukan hanya itu, mereka berani menghancurkan, membusukkan agama mereka hanya untuk mendapatkan dunia, al-iyadzubillah. Banyak sekali umat Islam yang seperti itu, yang mereka tidak peduli dengan agamanya, dan mereka bahkan rela agama mereka dibuat hancur, agama mereka itu diacak-acak ya oleh orang-orang kafir. Tidak ada sedikit pun rasa memiliki ya mereka itu terhadap agama mereka. Ya, akan dijumpai orang-orang seperti ini sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan bukan kita yang termasuk ya dari mereka, orang-orang munafik tersebut. Kemudian ya, ayat lain yang menjelaskan tentang orang-orang munafik itu diancam dengan neraka. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, dalam Quran surat 4 juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaguna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'a. Allah mengatakan, basyir, berilah kabar kepada orang-orang munafik bi anna lahum, bahwasanya mereka akan memperoleh azaban aliman, yaitu azab yang sangat pedih. Kabarkan kepada orang-orang munafik, beritahu orang-orang munafik. Ya, saya juga kabarkan kepada kalian, wahai kaum munafikun, yang ngaku Islam tapi membenci ajaran Islam, yang mengaku muslim tapi malah menghancurkan umat Islam, malah menyusahkan, malah membuli, malah memerangi umat Islam. Ya, apa itu yang harus saya kabarkan? Yaitu bahwa kalian, ya wahai orang-orang munafik, akan mendapatkan azab yang pedih. Siapakah orang-orang munafik itu? Di antaranya adalah alladzina yattakhidunal kafirin, yaitu orang-orang yang telah menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai wali, sebagai pemimpin, sebagai teman dekat, ya sebagai orang kesayangan, min dunil mu'minin, dengan meninggalkan ya orang-orang mukmin. Ya, orang munafik adalah orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, ya sebagai teman, sebagai pemimpin, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Yaitu ayat tagunal, apakah mereka orang-orang munafik itu mencari al-izzah di sisi orang-orang kafir, mencari kemuliaan di sisi orang-orang kafir, maka sesungguhnya kemuliaan itu adalah milik Allah seluruhnya. Ya, orang-orang munafik itu, kenapa mereka menjadikan orang-orang kafir sebagai wali? Karena mereka hendak mencari izzah, mencari kemuliaan, ingin naik pangkat, ya ingin ingin dipopulerkan, ingin diterkenalkan ya oleh orang-orang kafir dengan media-media sekarang ini. Nah, makanya mereka lebih patuh, lebih taat kepada orang-orang kafir daripada kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan ini maka kita kabarkan bahwa orang-orang munafik ini kelak di hari kiamat, percaya ataupun tidak percaya, siap ataupun tidak siap, kalian kelak akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya ma'adallah, na'udzubillah min dzalik, al-iyadzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari siksaan ini, kita berlindung kepada Allah dari memiliki sifat-sifat kemunafikan ini. Begitu juga ayat yang lain, Allah juga telah mengabarkan, Allah telah menginfokan bahwa orang-orang munafik itu kelak akan mendapatkan azab, ya akan mendapatkan neraka, akan mendapatkan kesengsaraan nanti di hari kiamat. Allah mengatakan dalam surah Taubah lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam ya'lamu annahu may yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nar jahannam khalidan fiha
zalikal khizyul azim. Alam ya'lamu, belumkah mereka orang-orang munafik itu tahu? Ya, di hitopnya ini kepada orang-orang munafik, belumkah mereka, yakni orang-orang munafik itu tahu bahwasanya man barang siapa yuhadid yang menentang, barang siapa yang membangkang Allah dan juga Rasulnya, fa anna lahu nar jahannam, bahwa dia kelak akan mendapatkan neraka jahanam khalidan fiha, dalam keadaan kekal di dalamnya. Dzalikal khizyul azim, itulah merupakan kehinaan yang sangat besar. Ya, jadi kita beritahu, mungkin banyak di antara mereka yang belum tahu, di antara mereka yang belum yakin, di antara mereka yang belum memahami ya bahwa sifat menentang Allah, sifat menentang Rasul, membangkang Allah, membangkang Rasul, menentang Al-Quran, menentang hadis, itu nanti akan mendapatkan neraka jahanam yang kekal di dalamnya. Ya, maka jauhilah sifat menentang, sifat membangkang Allah dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hanya orang-orang munafiklah di antara umat Islam ini yang berani menentang, yang berani membangkang perintah Allah dalam Al-Quran dan juga Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya. Ya, itu dalil yang selanjutnya. Begitu juga ayat yang lain, masih surah 9, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafikina waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masyir. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, jahid, perangilah, jihadilah orang-orang kafir dan juga orang-orang munafik. Jadi Allah memerintahkan kepada Rasulullah dalam surah 9 atau juga ada di dalam Quran surat At-Tahrim, ya, semakna ayatnya ini. Ya, kata Allah, wahai Nabi, jihadilah, perangilah orang-orang kafir dan orang munafik, waghluz alaihim, dan bersikap keraslah kamu terhadap mereka. Ya, kita nanti dalam bab yang lain, ya, nanti dalam mungkin penjelasan tentang kitab Firqatun Najiyah akan dijelaskan tentang bagaimana sifat orang munafik dan bagaimana sikap kita kepada orang munafik. Ya, yang penting Allah perintahkan kepada Nabi di sini, ya, supaya memerangi orang kafir dan orang munafik dan harus bersikap keras. Ya, ini kita ambil wa ma'wahum, dan tempat tinggal mereka, tempat tinggalnya orang-orang kafir, tempat tinggalnya orang-orang munafik itu adalah jahanam, neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, jadi ayat ini juga menekankan kepada kita bahwa tempat tinggal, tempat kembalinya ya orang-orang munafik beserta orang-orang kafir itu di dalam, yaitu neraka jahanam. Sedangkan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk, sejelek-jelek tempat kembali. Begitu juga ayat yang lain. Dalam Quran surah 9 juga Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayahlifuna billahi lakum idan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum ridsun wa ma'wahum jahannam jazaa'an bima kanu yaksibun. Mereka orang-orang munafik akan bersumpah dengan menyebut nama Allah. Sayahlifuna billah, mereka akan bersumpah dengan menyebut nama Allah kepada kalian apabila kalian telah kembali kepada mereka supaya kalian berpaling, ya, dari mempersoalkan mereka. Maka sebab itu kata Allah kepada orang-orang mukmin, berpalinglah kamu dari orang-orang munafik. Abaikan saja orang munafik, cuekin saja orang munafik, karena sesungguhnya mereka itu rijsun, merupakan kotoran. Ya, mereka adalah merupakan rijsun, merupakan kotoran. Wa ma'wa, dan tempat tinggal mereka, tempat tinggal orang-orang munafik itu adalah jahanam, neraka jahanam. Jazaan, sebagai balasan, bima kanu yaksibun, dengan apa yang mereka telah lakukan, dengan apa yang mereka telah kerjakan. Jadi ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahwa tempat tinggal mereka, tempat tinggalnya orang-orang munafik, yaitu adalah neraka jahanam. Nah, semua itu karena sebabnya adalah semua dari akibat perbuatan mereka sendiri. Juga dalam ayat yang lain dalam Quran surat Al-Ahzab, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Liyu'aziballahu al-munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat wa kanallahu ghafurur rahima.
yaitu supaya Allah mengazab orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan, juga orang musyrik laki-laki dan orang musyrik perempuan, dan juga agar Allah menerima taubatnya orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ada kalimat liyu'adziballahul munafikina wal munafiqat, agar Allah mengazab, agar Allah menyiksa orang munafik laki-laki dan perempuan, sebagaimana juga Allah akan mengazab orang musyrik laki-laki dan orang musyrik perempuan. Itulah ancaman Allah akan mengazab orang munafik, baik itu yang laki-laki ataupun yang perempuan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari siksaannya, dari azabnya dan dari nerakanya, dengan sebab kemunafikan, dengan sebab perbuatan maksiat, perbuatan jahat, perbuatan buruk, yaitu berupa an-nifaq, yaitu kemunafikan. Begitu dalam ayat yang lain dalam surah Al-Fat, Allah mengatakan wa yu'azzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikati zannina billahi zannas sau alaihim dairatus sau wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Dan agar Allah mengazab orang munafik laki-laki dan perempuan, juga mengazab orang musyrik laki-laki dan perempuan yang mereka bersangka buruk kepada Allah. Mereka akan mendapatkan giliran keburukan. Allah murka kepada mereka, Allah mengutuk mereka, dan Allah telah menyediakan untuk mereka neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi dalam ayat ini ada kata-kata, ada kalimat Allah murka kepada mereka, orang munafik dan orang musyrik. Allah melaknat mereka dan Allah telah menyediakan yaitu neraka jahanam untuk mereka, yaitu untuk orang munafik laki-laki dan perempuan, dan juga orang musyrik laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah. Itulah banyak sekali dalil-dalil. Ini ada sebahagian saja yang tertera saja yang dibacakan tentang ancaman bagi pelaku kemunafikan, yaitu dengan ancaman neraka. Allah juga mengatakan dalam Quran surat Al-Mujadilah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna 'alal kadhibi wa hum ya'lamun. A'adallahu lahum 'adzaban syadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Tidakkah engkau perhatikan, yaitu orang-orang yang mereka berwala kepada suatu kaum yang Allah murkai, yaitu mereka itu orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang berwala, orang-orang yang loyal kepada orang-orang Yahudi, di mana mahum minkum, mereka itu bukan kelompok orang Yahudi, dan orang Yahudi pun bukan kelompok daripada orang ini. Siapa? Yaitu orang munafik maksudnya. Jadi Allah mengatakan kepada Rasulullah, apakah kamu tidak perhatikan orang-orang munafik yang mereka itu berwala, loyal kepada suatu kaum yang Allah murkai kepada mereka, itu wala kepada orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang munafik itu walanya, loyalnya, berteman setianya, berpemimpinnya itu orang-orang Yahudi. Di mana orang-orang munafik itu bukan kelompok Yahudi, dan orang Yahudi pun bukan kelompok mereka. Hanya wala saja. Ini sifat orang-orang munafik, di mana mereka lebih condong pada orang-orang kafir, baik itu orang-orang Yahudi, orang musyrik ataupun orang-orang Nasrani. Dan mereka bersumpah atas kebohongan sedangkan mereka mengetahui. Nah, kata Allah, ini kita ambil ada telah mengancam, telah menyiapkan Allah telah menyediakan, Allah telah menyiapkan lahum untuk orang-orang munafik ini azaban sadidan, azab yang sangat keras. Allah telah menyediakan, Allah telah menyiapkan, Allah telah memperuntukkan bagi orang-orang munafik ini dengan azab yang sangat keras. Innahum sa'ama kanu ya'malun, sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka telah kerjakan. Nah, inilah dari sekian banyak ayat yang menerangkan, yang menjelaskan kepada kita ancaman janji Allah kepada orang-orang yang memiliki sifat nifak, sifat kemunafikan ini. Allah ancamkan kepada mereka neraka jahanam. Allah janjikan kepada mereka siksaan yang sangat keras, siksaan yang sangat pedih dan seterusnya. Maka sebab itu
marilah saudara-saudara aku yang muslim, ya hendaklah kita menjaga diri kita hendaklah menjauhkan diri kita dari sifat kemunafikan. Nah, itu semua dengan cara kita belajar, kita ini ya mempelajari ayat-ayat Allah, itu Al-Quran yang mulia, dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah dan juga Rasulullah itu ya sudah dengan jelas ya melarang kita dari memiliki sifat kemunafikan ini. Dan bahkan para sahabat sebagaimana nanti akan datang itu sangat berlindung dan sangat khawatir mereka dengan sifat munafik ini. Ya, tetapi sayang ya banyak di antara kita sekarang kaum muslimin yang mereka tidak peduli dan bahkan mereka sudah memiliki sifat munafik ini, di mana kehidupannya dipenuhi ya dengan tadi ya dengan sifat ya mencari selamat di dunia ini dengan mendekat kepada siapa dia berkuasa. Dia tidak peduli dengan agamanya, dia berani mengkotori, dia berani menghancurkan ya agamanya hanya untuk mencari keselamatan di dunia ini saja. Ya, untuk mendapatkan kenikmatan dunia dia berani mengorbankan agamanya. Alhamdulillah. Ya, maka belajarlah yang benar, belajarlah Al-Quran dan hadis ya dengan pemahaman ya kaum salaf as-soleh terdahulu, bukan dari orang-orang yang hidup di dunia ini apakah dia itu dai-dai yang hanya mencari popularitas saja, yang mencari kehidupan dunia ini saja. Belajarlah dari orang-orang yang memang kehidupannya ingin mencari kehidupan akhirat, ya di mana mereka lebih menonjolkan sifat keinginannya, ambisinya kepada kehidupan akhirat, ya sehingga mereka betul-betul ya mempelajari agama ini untuk memperjuangkan agama, di mana mereka ini belajar agama berdasarkan kepada ayat-ayat Allah dan juga dari hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, ya sesuai dengan pemahaman ya dari para kaum salafus saleh yang terdahulu. Nah, ini juga adalah merupakan motivasi buat saya, ya buat anak-anak saya, buat mantu-mantu saya, anak cucu saya kelak, supaya mereka itu berhati-hati dan mereka itu menjauh dari sifat kemunafikan. Ya mudah-mudahan Allah melindungi kita, Allah menjaga kita dari sifat kemunafikan ini. Ya mudah-mudahan berfaedah. Ya kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf dan ditutup dengan walhamdulillahalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك